Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saripani Gortomole dengan NPM 0735230042. Baik, di sini kita akan membahas tentang struktur etika. Etika terbagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Nah, di mana etika khusus juga terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika sosial terbagi menjadi beberapa bagian. Juga ada sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan lingkungan hidup. Di dalam etika profesi, di sini kita akan membahas salah satunya, yaitu etika profesi. Etika profesi sendiri terbagi dalam bagian-bagian, yaitu biomedis, hukum, bisnis, teknologi, informasi, dan lain-lain. Sekian pembahasan kita tentang struktur etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syafitra Inayang Bodale dengan NPM 073523111040. Baik, di sini saya akan membahas apa itu kode etik profesi. Sebelumnya teman saya telah membahas apa yang dimaksud dengan etika profesi. Etika profesi dan kode etik profesi merupakan dua hal yang berhubungan. Kode etik profesi sendiri adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan bertindak, dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Nah, contoh kode etik profesi sendiri itu ada kode etik profesi untuk perawat, kode etik profesi untuk dokter, dan kode etik profesi untuk apoteker. Nah, 3 kode etik ini merupakan kode etik yang berbeda-beda. Kode etik dokter tidak sama dengan kode etik perawat. Begitupun kode etik perawat tidak sama dengan kode etik apoteker. Jadi, masing-masing profesi memiliki kode etiknya sendiri. Seperti itu, dan masing-masing kode etik itu sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Perawat dan apoteker kode etiknya sangat jauh berbeda. Oke. Nah, contoh kode etik perawat sendiri yaitu perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut oleh pasiennya. Nah, kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama. Jadi ada beberapa contoh kode etik perawat seperti itu. Ada juga beberapa contoh kode etik dari apoteker. Nah, kode etik sendiri memiliki fungsi dan juga kelemahan. Fungsi kode etik profesi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain agar ketika melakukan suatu profesi tidak ada campur tangan dari luar atau dari pihak lain. Nah, ketiga ada sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kemudian kode etik profesi sendiri juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Jadi yang dimaksud di sini, apa yang terkandung di dalam kode etik tersebut terkadang tidak sesuai dengan yang terjadi pada lingkungannya. Itu. Kemudian yang kedua, kode etik profesi tidak dilengkapi dengan sanksi keras jika terjadi penyimpangan oleh anggotanya. Jadi di sini kode etik apabila anggotanya tidak melakukan atau melakukan penyimpangan terhadap kode etik tersebut, maka yang melakukan penyimpangan itu tidak disangsi dengan keras. Bisa jadi hanya ada sanksi sosial. Namun untuk sanksi yang keras itu tidak ada jika seseorang melakukan penyimpangan pada kode etik profesinya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip dasar dalam etika profesi, yaitu prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip tanggung jawab profesi, prinsip integritas, prinsip kepentingan publik, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional. Oke, demikian tentang kode etik profesi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.